فتراه طيرا بالعزيمة جاء السماوات تهز السماء جلالا فأزيد Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menyambung pelajaran kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi amin. Sampai ke hadis yang ke-18, yang ke-18 tentang husnul khuluq, baik perangai, baik akhlak, baik perilaku mencakup tutur kata, kelakuan dan isi hati. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari dua perawi, dua sahabat. Yang pertama bernama Abu Dzar, Imam Abi Dzar Jundub bin Junadah, dan perawi kedua Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Keduanya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ujar Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Itu makna haitsuma. Wa atbi'i sayyi'atan hasanata, dan iringi satu keburukan, satu dosa dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menyapu, akan menghapus kesalahan atau dosa tadi. Wa khaliqin nasa, dan gaulilah manusia, bergaullah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini hadis hasan, dan di sebagian nuskah, di sebagian kitab hadis hasan yang sahih.
Sedikit tentang terjemah atau manaqib dua perawi ini, karena dua perawi ini dua sahabat yang luar biasa. Yang pertama yaitu Abu Dzar, sekarang Sidin Jundub bin Junadah. Sidin termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, terdahulu masuk Islam sebelum sahabat-sahabat di Mekah. Di awal-awal dakwah Nabi sudah masuk Islam. Jadi sebab Islamnya Sidin itu ketika sampai ke telinga Sidin bahwa di Mekah, Sidin di Ghifar itu tuh di luar kota Mekah, orang Madinah. Nah di situ Sidin mendengar bahwa di Mekah ada seseorang yang mengaku menjadi nabi, mengaku diangkat menjadi rasul akhir, nabi yang terakhir di Mekah. Lalu Sidin pun mengutus sang sanak Sidin Unais untuk menemui orang namaku nabi tadi. Jadi datanglah ianya ke Mekah, dan sanaknya tadi mendatangi ke Mekah mencari kabar tentang Muhammad, orang yang mengaku menjadi nabi. Cari-cari tahu. Akhirnya Sidin boleh bertemu lawan Abu Dzar. Padahal ke Sidin siapa kabar, bertemulah lawan si Anu. Dapat kabarnya sudah bahwa dia mengaku menjadi seorang rasul dan dia membawa Al-Quran dan membawa akhlak mulia. Nabi itu ada membawa lain, melainkan membawa mengajak kepada akhlak mulia itu jadi. Lalu ujar Abu Dzar, apa tanggapan kaum orang itu, orang Mekah, siapa menanggapi orang nama aku Nabi tadi? Ujar dan sanaknya, orang-orang Mekah menyambut keberadaan bahwa Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang syair, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dukun, disambati oleh orang Mekah. Tapi ujar dan sanak Abu Dzar, wallahi demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu benar dan mereka para kaum Muhammad itu semua dusta. Ketika mendengar itu, Abu Dzar pun penasaran, akhirnya berangkat ke Mekah hendak menemui Nabi SAW. Di Mekah, si Abu Dzar bertakun lawan orang Mekah, mana yang ngarannya Muhammad yang mengaku Nabi tadi. Lalu hendak bertamu. Mendengar itu, lalu orang-orang Quraisy memukuli Abu Dzar. Ini Abu Dzar ini hendak mencari masalah. Orang di Mekah memusuhi Muhammad, ini mencari Muhammad hendak beriman. Dipukuli akhirnya oleh orang Mekah sampai berdarahan dan berdarahan, pingsan, bangun dari pingsan. Sidin menuju Zam-Zam, minum di situ, membersihi luka-luka. Bertemu dengan Rasulullah. Sidin tawaf, Rasulullah tawaf dan mencium Hajar Aswad. Lalu didatangilah oleh Abu Dzar, assalamualaikum ya Rasulullah. Sidin orang pertama yang mengucap assalamualaikum kepada Rasulullah. Kita namanya begini nih, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang pertama yang mengucapkan salam kepada Rasulullah ya Abu Dzar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun tangan tersenyum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ujar Rasulullah, ujarnya langsung berucap, imbah Nabi menjawab salamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ujar Rasulullah, siapa ikan? Ujarnya, ulun dari Ghifar, wahai Rasulullah. Dan Sidin berkisah bahwa ulun berganas ini sudah 3 bulan, 3 bulan mahadanya dia minum Zam-Zam aja. Ujar Nabi SAW, sudah boleh ikam sudah beriman, lalu aku sudah ambil bayat, boleh dan habarkan kepada kaum engkau, habar lawan kau, kisahkan jika bertemu lawan aku. Ujarnya, wahai ujar Abu Dzar, demi Allah esok ulun anak aku siap berteriak di Makkah, asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang sudah dipukuli orang, jadi kita mau siap pulang. Rasulullah tahu ini orang imannya kuat,
Jangannya orang kada iman kuat tuh, ya Rasulullah kalau bisa menyakiti diri. Tapi Rasulullah tahu oh imannya kuat kada pecang apa? Kada pecang masalah dipukuli orang. Akhirnya esok paginya orang kebanyakannya tuh berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seberataan orang memukuli pingsan. Pingsan. Datang Sayyidina Abbas paman Nabi melerai. Jangan tidak mati, dilerai oleh Abbas, dirawat sini. Wagas sembuh, besoknya kuciak pulang asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Pukuli orang lagi. Sampai 3 kali itu. Sampai ujar Sayyidina Abbas, wahai ahli Mekah, celaka buah kami. Tahulah jalan buah nikam ke Syam. Anak Syam itu lewat Ghifar, lewat buah Ghifar. Kalau ini buah nikam kalau lewat lagi. Nah, mulai itu akhirnya mereka aktif memukuli. Soalnya jalan orang Mekah itu berdagang ke Syam, ke daerah Palestina gitu. Jadi melewati buah Ghifar. Kalau ini ada kau lewat di situ. Akhirnya aktif memukuli. Akhirnya Sidin Kulik ke kampung berdakwah. Pertama mendakwahi yang sanak Sidin yang pertama tadi Unes, Sidin masuk Islam, dan Sidin mendatangi mama Sidin masuk Islam, dan Sidin langsung berdakwah di kampung. Berdakwah di kampung setengah orang kampung beriman, setengah langsung, bahkan lebih dari setengah. Sisanya pas Nabi hijrah ke Madinah, sisanya semuanya beriman. Berkat siapa? Berkat Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan Sidin itu kalau ada sedikit-sedikit Sidin menyisakan kesan Sidin. Dan Sidin juga subhanallah diciptakan, ditakdirkan oleh Allah termasuk sahabat-sahabat yang Allah jadikan mereka ada pembawa ilmu, ulama-ulamanya sahabat. Di antara ulamanya sahabat yaitu Abu Dzar. Bahkan Rasulullah bersaksi bahwa Abu Dzar yaitu orang yang paling jujur tutur katanya. Orang yang paling jujur tutur katanya. Sidin meninggalnya di mana? Di padang Sahara, padang apa nih? Padang pasir. Ada orang apa? Padang pasir kalau namanya. Gurun pasir. Sidin non bini sama orang berdua. Sidin sakaratul maut, Sidin sedih, menangis. Ujar Sidin, kenapa menangis? Ujar bininya, kenapa ada menangis? Dia di sini sakaratul maut, mati. Kapan? Dia ada kafan, nggak seni nutupin, nggak ada. Ujar Abu Dzar, jangan sedih. Rasulullah pernah ucap kawan kami, aku ada di situ waktu itu. Ujar Rasulullah, di antara kalian bakal ada seekor yang mati di gurun pasir. Dan ini disaksikan oleh sekelompok orang mukmin. Mati di padang pasir dan ini dihadiri oleh sebagian kaum mukmin. Ujar Abu Dzar, di antara kami yang hadir saat Rasulullah berucap itu semuanya mati di kampung, ada di padang pasir kan? Tinggal aku masorangan. Berarti aku yang dimaksud oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berucap bakal ada sekelompok orang beriman yang datang. Akhirnya ada sekelompok yang orang datang. Dasar bulu ada orang datang. Akhirnya di antara mereka ada yang memberi kafan untuk Sidin, dan Sidin dikuburkan di situ di sebelum kota Madinah, arah ke Irak sekitar 120 km. Ibarat ke kampung ke Sandul oleh ini itu 120 km ke sana Saruyan jauhnya. Nah, jadi Sidin wafat di situ. Nah, perawi yang kedua ngarannya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal masuk Islam umur 18 tahun. Sidin termasuk sahabat yang paling besar. Pada awalnya ada maksudnya sahabat yang paling agung, sahabat yang terkemuka, sahabat yang paling saleh. Ada seberataan sahabat besar. Sahabat sudah besar, cuma di antara sahabat ada lagi sahabat-sahabat pentolan. Sidin pernah dibonceng oleh Rasulullah di kendaraan.